Minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tito Herdianto. Di channel ini sekarang mau ngebahas yang lagi rame sekarang, yaitu tentang virus corona. Ya. Tapi sekarang saya gak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman saya di sini. Ini namanya Ade Hilmansyah. Ini ada Wa Dede nih. Wah Dede, kalau mau curhat ke sini ke Bapak Dede. Curhat dong. Jadi sambil kita santai di taman sekarang, ya juga bakuai dikeresekan ya. Sambil kita santai di taman, kita mau sambil ngobrolin virus corona, bray. Sebenarnya kita ini orang Sunda, tapi sekarang kita ngomong pakai bahasa Indonesia biar teman-teman semua yang nggak bisa bahasa Sunda ngerti. Jadi gimana, Bray, ini masalah virus corona ini? Pertama kali dengar kabar virus corona, gimana nih perasaan kita semua di sini nih? Panik atau gimana? Soalnya pas pertama ada virus corona ini kan bulan Desember. Terus di Cina ini baru tahu ramai beritanya itu pas Januari ya? Iya. Januarian. Nah, pas lagi di Indonesia lagi rame-ramenya. Belum sih, di Indonesia belum rame. Bulan 1 itu masih di Cina ramenya. Di Jepang ini masih biasa ya. Kerja juga aktivitas normal. Masih beraktivitas normal. Hanya ya lihat-lihat berita di Cina aja. Bahkan saya juga kan udah ada rencana mau pulang. Belum ada acara cancel waktu itu. Terus pas bulan kapan ya? Malah di Indonesia kan masih ada yang santuy-santuy gosok gigi pakai air banjir ini kan. Di TikTok kan masih banyak yang santuy-santuy. Masih pada congor-congoran. Nah, tapi kenapa sekarang malah Cina udah mau sembuh, di Indonesia malah sekarang lagi genting-gentingnya nih. Sebenarnya di video ini saya gak mau ngebahas Indonesia karena bukan kapasitas saya buat ngobrolin Indonesia. Ya intinya kita semua sih berdoa ya. Berdoa buat mudah-mudahan di Indonesia ini cepet clear lah masalah corona ini, jangan ada bertambah lagi korban. Saya mau menyoroti sedikit pas pertama ada virus corona ini, banyak yang bilang azab kan? Ada yang bilang tentara Tuhan lah buat azab di Cina. Nah padahal sekarang begitu masuk ke Indonesia kita pun kan nggak bisa bilang azab juga itu kan. Berarti ini semua tuh bukan semata-mata azab atau apa ya itu sih saya juga bisa bilang benar atau enggaknya. Tapi harusnya kita sebagai orang Indonesia ini jangan dulu menjudgment sesuatu yang negatif. Namanya musibah ini kan bisa ke siapa aja kan itu. Kalau di Jepang ini gimana deh? Kalau di perusahaan ini kan beda perusahaan nih masing-masing. Kalau di perusahaan saya itu udah ada suruh ada apa ya namanya? Ada peringatan tapi nggak terlalu yang gimana ya, kerja masih tetap kerja. Perusahaan kalian semua juga kan sama kan ya? Masih kan? Kerja masih normal. Cuman mungkin pengaruhnya ini kalau misalkan nih ada yang kena amit-amit, ada yang kena 1 orang, mungkin bisa diliburkan dulu. Nah, sekarang untuk kita ini kan tinggal di daerah Ibaraki, Ryugasaki. Sementara yang ada di Ryugasaki ini belum ada ya? Belum ada. Di Ryugasaki masih Pada sehat lah, alhamdulillah. Belum ada yang kena. Nah, terus gimana nih keluarga di rumah deh? Kan tahu di Jepang juga ada sekarang kok ngomong bahasa Indonesia. Ya kan di Jepang kan semenjak di Jepang terkena virus corona, keluarga di rumah gimana, panik nggak? Ya pertamanya ada tarik ngobrolnya. Siap. Pertamanya ada menghubungin sih, jadi ya biasalah selayaknya orang tua kan sama anaknya, khawatir lah. Ya cuma nanya, jadi nanyanya tuh
ya lewat telepon gitu, nanya kabar pertamanya, biasalah seperti itu. Terus kan di Jepang ini juga ada yang kena kan, sebelum Indonesia kan Jepang dulu ya kan. Nah di Pesiar. ya Pesiar. yang Diamond. Diamond Prince itu kan. Jadi orang tua sempet nanya gimana di Jepang aman gitu kan ya. Terus lamun Dede kumaha ya di Kaisa? Di Kaisa sih aman-aman baik. Tapi kalau untuk diliburin nggak ada sih. Terlibur liburnya. Tuh libur aman. Kemarin hari libur aja kerja. Ya. Hari libur Sedih. aja anjir. Siap. Jadi buat siapa tahu yang nonton ini orang Indonesia yang ada keluarganya di Jepang, jangan terlalu Panik. khawatir, jangan terlalu panik, karena yang penting sih intinya hidup sehat sih. Betul. Kalau misalkan kita Berasa badan nggak enak ya minum obat lah apa. tapi emang pertama sih pas rame-rame corona sama di sini juga Agak panik ya. paniknya itu masker habisnya. Masker di mana-mana susah nyari. Masker di mana-mana susah nyari, terus bahan makanan juga. Ngedadak habis. Tisu apalagi tisu toilet. Apalagi tisu Tisu toilet sampai Sampai nggak ada. Tapi emang sih kalau di Jepang bukan hanya karena corona aja, pasti setiap ada, bukan panik, lebih ke antisipasi. Iya, betul. Kayak dulu pas waktu mau ada Taifu, ya. Taifu juga Sampai sama kan dulu. Beras aja nggak ada. Beras nggak ada di Udah. vlog saya kan, ada di yang sebelumnya tuh. Beras sampai langka. Langka bahan makanan, apalagi tuh yang makanan kaleng tuh kan orang sini kalau tahu, jadi kan sebelum ada Bencana udah bencana ada itu pemberitahuan. udah ada pemberitahuan bahwa ya kan apa perakiraan cuaca di sini tuh apa ya, Aktual kayak itu. bukan aktual tapi Akurat. Akurat. dipercaya gitu loh sama Oh. masyarakat sininya. Jadi wah pokoknya antisipasinya Keren lah. TOP BGT lah. Tapi sebenarnya sekarang kan gini, Bray. Bingung juga ya kalau misalkan kan di Indonesia sekarang di banyak daerah yang suruh karantina masing-masing. Nah masalahnya sekarang kalau di Jepang itu kalau nggak salah ya, misalkan perusahaan ada masalah ya, pernah kan kamu juga ya di perusahaan diliburin kan karena sepi ya, Oh, pernah. tapi Kemarin digaji. Digaji 90%. Nah digaji, dan juga ada kompensasi dari pemerintah kalau misalkan sampai karantina nih, meskipun belum ada sih sekarang yang karantina. Nah, Nah sekarang kalau misalkan Kayak karyawan kerja, pabrik, ya. nah gimana kan? Buruh pabrik gitu kan. Banyak lihat di FB, di Instagram, banyak orang yang bikin video. Sekarang kerjaan diliburkan, emang cicilan bisa diliburkan. Banyak yang gitu ya kan? benar. Banyak yang nyicil rumah, nyicil motor. Kalau sekarang yang swasta, misalkan nggak tahu kayak guru misalnya sekarang ya, guru honorer. Ya. Sok honorer kan per jam ya, Iya, per dibayarnya. Kalau sekolah libur, kalau yang PNS dapat gaji. Iya. Ya kalau yang honorer dapat kalau apa? honorer dapat apa? Apa? Terima kasih. Apalagi kan, tapi kalau yang di pabrik sih masih ada yang kerja juga. Soalnya kan nggak semua kerjaan bisa dilakuin di rumah kan. Iya. Kadang-kadang sih emang sebagian orang berpikir ujung-ujungnya sih pemerintah lagi nih yang disalahin nih. Iya benar. Sebenarnya kita juga, pemerintah juga serba salah Bray sekarang ini. Kalau misalkan pemerintah mau suruh lockdown nih tiap-tiap daerah, ya itu pemerintah siap nggak bayar kompensasi misalkan. Cover masalah itu ya kan. Nah gimana nih kalau yang kena virus corona ini, apa bisa bapaknya kan sampai ada yang kabur kan? Ya. Yang kabur di rumah sakit itu karena gitu, karena dia tulang punggung, kalau di karantina nggak bisa makan keluarganya. Nah itu masalahnya. Jadi kita sebagai anak muda lah intinya bijak juga dalam menggunakan media sosial. Jangan sedikit kritik pemerintah boleh, tapi jangan emangnya gampang ngurus pemerintah itu? Nggak gampang sih, susah itu kan. Suruh diam di rumah 2 minggu malah iya. ke Bogor ya, rame Bogor. Karena iya, pas lihat libur kan, Iya. saya lihat di berita malah ininya apa, highlightnya itu
liburan corona. Iya. Kan kocak. Parah. Orang sini sampai geleng-geleng. Itu rame Pak di Jepang juga. Wah, ini pada liburan ke puncak, ke pantai. Masih gak semua tapi Dari sebagian ada. dari sebagian kan gimana pemerintah mau lockdown malah kayak gitu kan. Terus apa pemerintah nggak ngelakuin apa-apa dibilangnya nggak becus. Iya. Ini itu. Saya sih di sini bukan lagi ngebahas politik gitu kan pemerintahan. Cuman lebih baik kita intinya kan dari kesadarannya ya kan, benar. dari kesadaran masing-masing. Meskipun kalau di Jepang kenapa pemerintahnya ini nggak terlalu repot karena orang Jepang Masyarakatnya ini sendiri. masyarakatnya ngerti sendiri gimana hidup sehat. Emang udah diterapkan kan di Jepang ini. Udah kecil ya. Di kita kan orang-orang gak cuci tangan langsung ke pecel lele Hajar. gini kan makanya Hajar. nanti habis itu salaman orang. Nah kayak gitu itu yang harus ditingkatkan lagi lah. Nah yang jadi pelajarannya sebenarnya di virus corona ini, jangan kita hanya menjaga pola hidup sehat ini saat ada masa-masa seperti ini. Kenapa nggak setiap hari gitu Nah, ya? jadi harusnya setiap hari kita hidup sehat. Ya meskipun merokok juga nggak terlalu sehat. Sampingan. Ya intinya di Jepang ini sekarang aman loh, nggak terlalu apa ya. Ada di barak itu berapa orang kemudian? Kemarin tuh denger ada 3 orang. 3 orang. Ada 3 orang. Yang pertama tuh di Hitachi Naka. Hitachi Group itu katanya Oh, diliburkan iya, 2 kan? minggu diliburin. Diliburkan gara-gara ya ada yang kena itu katanya gara-gara dari Itali dia. habis pulang dari Itali. Habis ini apa? Kayak apa sih namanya? Sama pet kerjaan Nah, PT juga. Apa sih? Begitulah. Terus kemarin juga denger ada yang di daerah Suchiura gitu. Terus yang deket sini tuh ada deket di Amimachi katanya. Yang deket Daibutsu Shiku tuh yang patung Buddha itu. Terus buat teman-teman juga yang di Jepang juga mungkin ya lebih baiknya sih emang nggak perlu harus diam di rumah banget. Jalan-jalan mah ya bolehlah itu kan, tapi kalau bisa sih emang sekarang ngejauhi keramaian dulu ya. Ya, betul. Buat jaga-jaga kan sesama teman juga harus saling ingatkan, karena kan percuma kita satu 5 orang, yang 4 pada jaga diri, yang 1 orangnya nggak jaga diri kan bisa kena juga itu kan. Iya, benar. Terus kalau dilihat juga yang kena virus corona ini kan usia lanjut ya. Yang parahnya itu karena Ya. dia emang udah ada penyakit. Udah rentan. Udah ada penyakit lain. Imunnya juga udah berturun. Ya mudah-mudahan sih jangan, karena kita juga berdampaknya mungkin kalau buat kita yang ada di Jepang ini, kalau misalkan ada kena ke orang yang di perusahaan kita kemungkinan diliburin. Iya. Nah, sedangkan di Jepang ini ada perusahaan yang kadang-kadang gak mau bayar juga kalau kita gak kerja kan. Iya, benar. Mungkin dampaknya sih itu. Kalau di perusahaan saya ini sekarang nggak tahu karena corona atau apa, tapi yang jelas sih semenjak ada corona ini ada penurunan ya. Betul. Tapi mungkin nggak semua ya. Tempatmu masih sibuk kan? Masih lembur, masih tinggi, Masih kencang. malah berkah gara-gara corona. Serius, boy. Di tempat kita mah banyak yang dipulangin juga. Iya. Banyak, ada yang udah pulang, ada yang karena nggak ada kerjaan sih. Tapi ya mudah-mudahan sih jangan sampai lah ya. Jangan Kita sampai masih betah di Jepang ya itu. Ya intinya mah butuh. Ya, butuh. Bakatku butuh. Jadi video kali ini kita cuma ngobrol-ngobrol santai gini Santai aja. saja. Ya intinya pertama, kita jangan karena ada corona aja. Kalau hidup sehat ini, hidup bersih sehat itu setiap hari kita harus seperti itu. Jaga kesehatan juga. Terus kita jangan terlalu panik. Mungkin mudah-mudahan yang punya keluarga di Jepang, yang di Indonesia ini, entah orang tuanya siapa nonton ini jadi lebih apa ya? santuy ya. Santai lah. Lebih santai, Nggak terlalu panik. nggak terlalu panik gitu kan. Dan yang di Jepang juga mudah-mudahan sih
sama nggak kebawa panik juga. Saya sempat panik sih, sempat panik kemarin. Oh asli sempat panik. Aduh ini udah mau balik. Iya, tiba-tiba datang ke rumah ngajak ngopi. Ajak ngopi jahat. Aduh. Itu orang tuanya kemana? Jadi gitu bro ya. Ngobrol-ngobrol kali ini sampai di sini saja. Nanti kita lanjut suatu saat, kita ngumpul lagi, kita ngobrol lagi. Siap. Jadi jangan lupa subscribe, follow juga Instagram saya @ade_herdianto. Follow IG saya @ade.banana asik. Sebenarnya apa nih? Ditunggu. Saya Dede Nurjaman 08. Dede Nurjaman, bukan Jejang Nurjaman ya. Bukan, itu mah Persib. Jadi salam buat semuanya yang udah nonton video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.